Cekak belakangan ini, beredar kabar yang menyebut bahwa Kelvin Verdonk, bek kiri timnas Indonesia yang kini membela NAC Nijmegen, telah resmi bergabung dengan klub Eredivisie asal Belanda, FC Utrecht. Rumor tersebut menjadi viral usai tersebar melalui akun-akun rumor dan media daring luar negeri. Namun, benarkah Verdonk telah pindah ke Utrecht? Cekak menelusuri langsung tuduhan tersebut, berkonsultasi dengan sumber utama, agen Kelvin Verdonk, Nathan van Kooperen. Dari klarifikasi eksklusif yang kami himpun, sang agen dengan tegas menyebut isu tersebut sebagai hoaks. Tidak ada proses negosiasi atau pendekatan formal dari FC Utrecht terhadap kliennya. Belakangan ini, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Belanda yang juga menyeret nama besar timnas Indonesia Kelvin Verdonk. Bek kiri tangguh yang baru saja dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda itu, dikabarkan akan segera meninggalkan NAC Nijmegen dan merapat ke FC Utrecht, salah satu klub Eredivisie yang kerap tampil konsisten di papan tengah klasemen. Rumor ini pun berkembang cepat. Media-media lokal Belanda dan beberapa akun fanbase Utrecht mulai ramai membahas kemungkinan transfer tersebut. Bahkan beberapa penggemar sepak bola Indonesia mulai menyambut kabar itu dengan antusias, menganggap bahwa Kelvin layak bermain di klub dengan visi yang lebih ambisius daripada NAC. Namun, apakah kabar itu benar adanya? Ataukah ini hanya sensasi media yang berujung nihil? Untuk memahami mengapa Kelvin Verdonk menjadi sorotan publik, penting mengenal lebih jauh siapa sosok pemain berusia 28 tahun ini. Lahir di Dordrecht, Belanda, Kelvin memulai karir profesionalnya bersama Feyenoord, klub top Eredivisie yang dikenal sebagai salah satu penghasil talenta muda terbaik di negeri kincir angin. Namun karirnya bersama Feyenoord tidak sepenuhnya mulus. Beberapa kali dipinjamkan ke klub-klub lain seperti FC Twente dan NAC Nijmegen. Akhirnya dia menemukan kestabilan dan performa terbaiknya justru bersama NAC. Saat proses naturalisasi dimulai oleh PSSI, nama Kelvin menjadi prioritas. Dia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan orang tuanya dan terbuka untuk membela merah putih. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2024, Kelvin langsung menunjukkan loyalitas tinggi dengan tampil ngotot di setiap laga internasional. FC Utrecht merupakan salah satu tim Eredivisie yang dikenal sebagai klub dengan ambisi besar meski bukan termasuk tiga besar seperti Ajax, PSV, atau Feyenoord. Tim ini sering menjadi batu sandungan bagi tim-tim kuat dan hampir selalu menutup musim di posisi 8 besar. Dalam beberapa musim terakhir, mereka giat memperkuat skuad dan lini belakang menjadi salah satu fokus utama. Karena itulah, ketika kabar bahwa mereka mengincar Kelvin Verdonk mencuat ke permukaan, wajar jika banyak pihak percaya. Kelvin dianggap sebagai bek kiri modern yang solid bertahan, mampu overlap, dan punya visi bermain menyerang. Sumber rumor kepindahan Kelvin sebenarnya berasal dari komentarnya sendiri dalam sebuah wawancara bersama media Belanda. Dalam wawancara itu, dia menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk tantangan baru dan siap pindah ke klub yang lebih ambisius bila tawaran datang. Pernyataan itu jelas membuka pintu spekulasi. Apalagi, kontraknya dengan NAC sebenarnya masih cukup panjang hingga ke 2028. Namun, di era modern sepak bola, panjang kontrak bukan jaminan bahwa pemain akan bertahan. Klausul pelepasan, ketertarikan klub, dan keinginan pribadi menjadi faktor dominan. Di tengah derasnya kabar transfer ke FC Utrecht, seorang jurnalis asal Belanda, Monir Bouwalin, menghubungi Nathan van Kooperen, agen dari Kelvin Verdonk. Dalam laporannya yang dimuat oleh Utrecht Fans pada Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025, Nathan dengan tegas membantah semua spekulasi tersebut. Saya menerima banyak pertanyaan tentang kemungkinan transfer Kelvin dari NAC ke FC Utrecht, tulis Bouwalin dalam artikelnya. Saya sudah berbicara langsung dengan agennya, Nathan van Kooperen, yang langsung membantah. Tidak ada yang terjadi dengan Utrecht saat ini. Bantahan ini disambut dengan beragam reaksi. Sebagian fans Utrecht kecewa karena menganggap Kelvin bisa jadi tambahan kekuatan luar biasa. Sementara fans NAC merasa lega bahwa bek kiri andalan mereka takkan hengkang dalam waktu dekat. Membahas performa Kelvin Verdonk bersama NAC tidak bisa dilepaskan dari musim yang cukup impresif di Liga Belanda 2024-2025.
Pemain yang identik dengan nomor punggung 5 itu tampil dalam 33 pertandingan, mencetak 1 gol dan menyumbang 1 assist. Namun, statistik saja tidak menggambarkan kontribusi sebenarnya. Calvin adalah tipe pemain yang tak kenal lelah, selalu disiplin menjaga area kiri pertahanan dan juga sering naik membantu serangan. Ketika NAC menembus babak playoff kompetisi Eropa musim lalu, banyak pujian diarahkan padanya. Kemampuannya membaca permainan, disiplin taktik, dan ketenangannya dalam tekanan menjadi nilai plus yang sulit digantikan. Seperti disebutkan sebelumnya, Calvin masih terikat kontrak panjang dengan NAC hingga tahun ke-2028. Namun, klausul rilis yang ada di dalam kontraknya memungkinkan klub lain untuk merekrutnya jika bersedia menebus nilai yang disepakati. Pertanyaannya, apakah FC Utrecht dengan budget yang terbatas dibanding klub besar berani menebusnya? Atau justru akan menunggu kontraknya mendekati akhir? Di sisi lain, NAC tentu tak akan melepas salah satu pemain kunci mereka dengan harga murah. Apalagi saat klub sedang menikmati momentum positif. Calvin Verdong bukan hanya pemain klub, dia kini menjadi andalan utama timnas Indonesia. Dalam formasi racikan Shin Tae-yang, Calvin biasa beroperasi sebagai wingback kiri dalam skema 3-back. Penampilannya bersama timnas juga tidak kalah impresif. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Calvin menjadi bagian penting dari sejarah. Indonesia lolos ke ronde ketiga dan menjadi satu-satunya tim ASEAN yang bertahan di jalur Piala Dunia. Kepastian dia bermain di klub yang tepat tentu berdampak pada konsistensinya bersama timnas. Oleh karena itu, PSSI dan publik Indonesia sangat memperhatikan kemana arah karier Calvin. Seperti biasa, rumor transfer pemain tidak bisa lepas dari reaksi netizen. Di platform ke-10 sebelumnya Twitter dan Instagram, nama Calvin Verdong sempat trending. Akun-akun penggemar Utrecht dan NAC saling berdebat tentang kemungkinan transfer ini. Beberapa netizen Indonesia bahkan berkomentar lucu, seperti, "Kalau gabung Utrecht makin alit nih lini belakang timnas. Gak usah pindah-pindah, yang penting fit dan tetap jeti tembok kokoh Garuda." Bentar, ini hoax kan? Kata agennya nggak ada kabar. Perdebatan seru ini menunjukkan besarnya pengaruh Calvin dalam dunia sepak bola Indonesia maupun Belanda. Untuk saat ini, semua kabar mengenai kepindahan Calvin Verdong ke FC Utrecht masih sebatas rumor yang dibantah langsung oleh pihak agen. Namun, seperti biasa dalam dunia transfer, segalanya bisa berubah dalam hitungan hari terutama jika ada ketertarikan nyata dari klub. Calvin sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Namun yang pasti, publik Indonesia berharap kariernya terus menanjak, entah di NAC, Utrecht, atau klub Eropa lainnya. Apakah nanti dia benar-benar pindah, ataukah justru memperpanjang masa baktinya di NAC dan menjadi legenda klub? Kita tunggu saja jawabannya dalam beberapa pekan ke depan.